Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Nah, ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini: masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Nah, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Siti Aisyah, dan rekan saya, Muhammad Fauzan, akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman satu yang diampu oleh Bapak Dani Aidil Rismayadi untuk menjelaskan aplikasi sederhana yang kami rancang, yaitu aplikasi layanan pesanan dan kasir untuk sebuah toko Rapafood. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia usaha, untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bisnis, perlu adanya informasi yang akurat dan tepat waktu. Aplikasi merupakan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Kemajuan teknologi dalam membantu pengolahan data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung secara cepat dan efisien serta akurat. Dengan alasan sederhana tersebut, kami merancang aplikasi agar mampu memudahkan konsumen melakukan transaksi dan memudahkan admin atau kasir Rapafood untuk pendataan pesanan. Sistem perancangan aplikasi berbasis CLI ini masih sangat sederhana karena tujuan awal dari pembuatan aplikasi berbasis CLI ini adalah membantu kinerja kasir dalam pendataan pesanan dan konsumen yang membeli. Program yang telah dibuat masih berbasis CLI atau Command Line Interface dan belum berbasis GUI atau Graphical User Interface, sehingga masih terbatas. Rancangan aplikasi yang dibuat diperuntukkan bagi konsumen Rapafood untuk mempercepat proses pelayanan jual beli di Rapafood. Nah, di sini selanjutnya Rapafood itu adalah home industry yang bergerak dalam bidang usaha makanan dan minuman, di mana proses pembuatan makanan tersebut merupakan makanan jajanan yang kekinian yang dibuat dari bahan baku mentah. Bahan baku mentah itu terbuat dari olahan pisang tanduk dan bahan-bahan lainnya, sehingga menghasilkan produk pisang nugget yang dijual dengan berbagai bentuk pisang nugget yang dijual berupa siap saji dan frozen, dan juga menjual makanan kekinian yang lainnya seperti cheese roll, bola ubi lumer, juga menjual minuman seperti avocado led, es pisang hijau, popcorn led, dan berbagai macam lainnya. Nah, strategi pemasaran Rapafood ini melalui sosial media, yaitu via GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan apa yang telah kami paparkan sebelumnya, kami menemukan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi memungkinkan menambah omset pada penjualan Rapafood yang naik turun. Yang kedua, hendak menambah varian menu, namun sulit untuk naik. Dan yang ketiga, struk total pembelanjaan ada kalanya tidak muncul atau terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, adanya sistem layanan yang disediakan aplikasi layanan Rapafood ini bertujuan agar mempermudah customer dalam mengetahui atau memilih menu yang ada di Rapafood. Lalu yang kedua, adanya Rapafood membuat program kasir melakukan perhitungan secara otomatis. Lalu yang ketiga, dengan dibuat sistem layanan yang menampilkan menu makanan dan minuman bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pesanan dengan adanya rincian pembelanjaan sebelum customer membayar. Alasan pemilihan tema program. Alasan memilih tema ini karena sesuai dengan tema yang kami pilih dan sesuai dengan aplikasi sederhana yang akan kami buat, yaitu aplikasi layanan pesanan dan kasir. Karena dalam dunia usaha, untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bisnis, perlu adanya informasi yang akurat dan tepat waktu. Rancangan aplikasi yang dibuat digunakan bagi kasir Rapafood agar membantu kerja kasir yang tadinya lambat menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat untuk kedepannya.
Aplikasi ini diperuntukkan untuk customer dalam pemilihan pesanan yang sesuai dan struk pembelanjaan yang otomatis. Nah, aplikasi sederhana yang akan kami buat nanti akan menampilkan menu dan harga makanan di Rafafood. Lalu, customer akan memilih menu dengan memasukkan nomor pesanan sesuai yang customer inginkan. Lalu setelah memasukkan nomor yang dipilih, aplikasi akan menampilkan berapa jumlah pesanan yang customer pesan. Nah, jika customer ingin menambahkan menu yang lainnya, maka aplikasi akan menampilkan kembali menu yang ada. Jika pesanan sudah sesuai, maka aplikasi akan menampilkan menu yang dipilih, jumlah pesanan, dan jumlah harga yang harus dibayar. Selanjutnya, ada manfaat program yang dibuat. Dalam pembuatan program aplikasi berbasis CLI ini dapat memudahkan customer dalam memesan makanan maupun minuman dengan pilihan topping yang berbeda, serta memberikan manfaat kepada admin atau kasir Rapafood untuk pengolahan data customer agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan efisien. Aplikasi sederhana ini juga mempermudah dalam bertransaksi serta meminimalisir kesalahan dalam jumlah ataupun harga bayar karena perhitungannya secara otomatis. Manfaat yang lainnya yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman yang bermanfaat terkait objek studi bagi peneliti. Nah, di sini bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama ada pengertian algoritma. Nah, algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Beberapa ahli menganggap bahwa algoritma sebagai urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam matematika atau perhitungan untuk memecahkan masalah lain, terutama komputer. Artinya, semua susunan logis yang disusun dalam urutan sistem pembelajaran tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu dapat kita katakan seperti sebuah algoritma. Umumnya algoritma akan digunakan untuk dapat melakukan perhitungan, melakukan inferensi otomatis, dan mengolah data pada komputer dengan menggunakan software tertentu. Selain itu, algoritma juga berisi serangkaian instruksi terbatas, serta instruksi khusus untuk menghitung fungsi yang ketika dieksekusi dan diproses, menghasilkan output tertentu, dan kemudian berhenti pada kondisi terminasi yang ditentukan. Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Nah, di sini ada fungsi algoritma. Nah, fungsi algoritma ini membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul, memungkinkan pemrogram untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulang dari awal. Pemrogram hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu, dan program dapat diperbarui untuk memperbaiki masalah yang muncul. Selanjutnya ada karakteristik algoritma. Yang pertama ada finiteness atau keterbatasan, yang artinya algoritma harus berhenti setelah mengambil sejumlah langkah yang terbatas, yaitu ada tujuan akhir yang tercapai, sehingga program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Program yang tidak pernah berhenti menunjukkan bahwa program tersebut mengandung algoritma yang salah. Lalu yang kedua ada definiteness atau kepastian. Nah, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Ada instruksi yang jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak ada kesalahan dalam menghasilkan output. Lalu yang ketiga ada input atau masukan. Nah, input ini adalah masalah yang diketahui dan solusi akan diselidiki. Algoritma ini tidak memiliki atau lebih input yang merupakan jumlah yang disediakan untuk algoritma untuk diproses. Lalu yang keempat ada output atau keluar. Algoritma tidak memiliki atau lebih nilai output. Output ini tentunya harus menjadi solusi atau solusi dari suatu masalah. Output dapat berupa pesan atau kuantitas yang terkait dengan input. Lalu yang kelima ada effectiveness atau keefektivitasan.
yang artinya algoritma harus efisien, setiap urutan atau langkah harus sesederhana mungkin, sehingga dapat diimplementasikan dalam waktu yang wajar. Nah, selanjutnya ada teori pseudocode. Nah, pseudocode ini adalah salah satu istilah dalam bahasa pemrograman yang merujuk pada deskripsi tingkat tinggi yang ringkas. Bedanya dengan bahasa pemrograman, biasanya adalah pseudocode lebih sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Nah, istilah pseudocode ini diambil dari pseudo yang berarti palsu, imitasi, mirip, atau menyerupai yang asli. Singkatnya, pseudocode adalah kode yang mirip dengan bahasa pemrograman sebenarnya tetapi lebih mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya ada fungsi pseudocode. Yang pertama, meningkatkan keterbacaan algoritma. Yang kedua, menjembatani program dan algoritma atau diagram alur. Lalu yang ketiga, sebagai dokumentasi kasar sehingga program dari suatu pengembang dapat dengan mudah dipahami. Lalu yang keempat, menjelaskan apa yang harus dilakukan setiap baris program sehingga mempermudah tahap konstruksi kode bagi pemrograman. Nah, selanjutnya ada struktur pseudocode. Yang pertama ada deklarasi program. Deklarasi program ini nama program yang digunakan. Lalu yang kedua ada kamus. Kamus adalah deklarasi variabel yang akan digunakan dalam program. Lalu yang ketiga ada deskripsi algoritma. Nah, struktur ini mendeskripsikan jalannya algoritma sebuah program. Nah, selanjutnya ada cara menulis pseudocode. Yang pertama itu atur urutan tugas dan tulis pseudocode yang sesuai. Lalu yang kedua, mulai dengan pernyataan pseudocode yang menetapkan tujuan dan sasaran utama program. Lalu yang ketiga, gunakan penamaan yang sederhana dan sesuai dengan kecenderungan manusia untuk mengikuti apa yang mudah terlihat. Lalu yang keempat, gunakan casing kalimat yang sesuai, misalnya huruf besar untuk konstanta dan huruf kecil untuk variabel. Lalu yang kelima, uraikan seluruh tugas yang akan dilakukan atau yang akan terjadi dalam kode yang sebenarnya. Jangan membuat pseudocode abstrak. Lalu yang keenam, gunakan struktur pemrograman standar seperti if then, jika maka, for untuk, while sementara, case khusus, sesuai dengan penggunaannya dalam bahasa pemrograman. Lalu yang ketujuh, terapkan struktur pemrograman jika maka, untuk, sementara, dan kasus di atas dalam bentuk pernyataan untuk membantu memahami kontrol keputusan dan mekanisme eksekusi pseudocode. Lalu yang kedelapan, periksa apakah semua bagian pseudocode lengkap, ringkas, dan jelas untuk dipahami dan diproses. Lalu yang kesembilan, jangan menulis pseudocode dengan kebiasaan pemrograman lengkap. Pseudocode harus mudah dipahami bahkan oleh orang awam, sehingga sebaiknya jangan memasukkan terlalu banyak istilah teknis. Selanjutnya ada teori flowchart. Flowchart adalah gambaran langkah-langkah yang diterjemahkan dalam bentuk diagram di mana satu sama lain dihubungkan dengan garis atau arah panah. Keberadaan flowchart sangat penting sebelum Anda memulai proses suatu program agar alur menjadi lebih ringkas, jelas, dan meminimalisir potensi kesalahan tafsir. Selain itu, dengan flowchart, kebutuhan teknis dan non-teknis Anda juga akan lebih tertangani dengan baik. Terlebih, bila proyek tersebut melibatkan banyak orang, simbol-simbol flowchart yang dimasukkan ke dalam sebuah diagram umumnya berbentuk bangunan dua dimensi yang dibungkus secara detail dan ringkas. Simbol dalam diagram alur lazimnya berbentuk oval, persegi panjang, dan panah. Panah menentukan alurnya, sedangkan simbol menentukan langkah-langkahnya. Selain itu, flowchart juga bisa berbentuk grafik diagram sederhana yang digambar secara manual dengan tangan hingga diagram kompleks komputer yang terdiri atas berbagai langkah, proses, dan alur kerja. Fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut.
Nah, di sini ada simbol dari flowchart. Yang pertama itu ada simbol flow. Nah, simbol ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Lalu yang kedua itu ada simbol on page reference. Nah, simbol untuk keluar, masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Lalu yang ketiga ada off page reference. Nah, ini simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dengan lembar kerja yang berbeda. Lalu ada simbol terminator. Nah, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Lalu selanjutnya ada simbol proses. Simbol ini menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Lalu ada simbol decision. Nah, simbol ini menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Lalu selanjutnya ada simbol input atau output. Nah, simbol ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Lalu selanjutnya ada manual operation. Nah, simbol ini menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol dokumen. Nah, simbol ini menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Lalu selanjutnya ada simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Dan yang terakhir ada simbol preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat untuk penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Selanjutnya ada teori if-else. Salah satu permasalahan yang akan dijumpai dalam pembuatan program adalah percabangan. Percabangan adalah pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Di dalam C++, terdapat dua jenis struktur yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu percabangan, yaitu dengan menggunakan struktur if dan struktur switch. Statement-statement yang terdapat dalam sebuah blok percabangan akan dieksekusi hanya jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Artinya, jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement-statement tersebut juga tidak ikut dieksekusi atau dengan kata lain akan diabaikan oleh compiler. Selanjutnya ada teori do while. Perulangan dalam bahasa Inggris loop adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Struktur pengulangan akan sangat membantu dalam efisiensi program. Dalam bahasa C++, terdapat 3 buah jenis struktur pengulangan, yaitu yang pertama ada struktur for, yang kedua ada struktur while, dan yang ketiga ada struktur do while. Struktur while, struktur pengulangan while, adalah pengulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok struktur. Pengulangan hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan di dalamnya terpenuhi atau bernilai benar. Hal ini berarti jika kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement-statement yang terdapat dalam blok pengulangan pun tidak akan pernah dieksekusi oleh program. Nah, di sini ada contoh bentuk umumnya. Struktur do while. Perulangan while dan do while pada dasarnya hampir sama. Perbedaan terletak pada lokasi pengecekan kondisi perulangan. Pada struktur do while, kondisi justru ditempatkan di bagian akhir. Hal ini tentu menyebabkan struktur pengulangan ini minimal akan melakukan satu kali proses walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Nah, di sini ada contoh bentuk umumnya. Lalu di sini ada teori tentang switch case. Selain menggunakan statement if, C++ juga menawarkan untuk dapat melakukan percabangan atau pemilihan dengan menggunakan statement switch. Pernyataan switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan.
berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksian. Pernyataan if, else if, jamak dapat dibangun dengan pernyataan switch. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu di belakang keyword case harus diikuti oleh sebuah konstanta, tidak boleh diikuti oleh ekspresi ataupun variabel. Yang kedua, konstanta yang digunakan bertipe int atau char. Lalu, keyword break digunakan untuk mencegah agar compiler tidak membaca pernyataan pada case yang lain. Dan yang terakhir, pernyataan lain atau default dieksekusi jika konstanta 1 sampai konstanta n tidak ada yang memenuhi ekspresi. Lalu di sini selanjutnya ada teori array. Nah, array ini adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data sama. Setiap data tersebut menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda dan selanjutnya disebut dengan elemen array. Nah, elemen array tersebut kemudian dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Namun penting sekali untuk diperhatikan bahwa dalam C++, indeks array selalu dimulai dari 0 bukan 1. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah array, kita harus menggunakan tanda bracket. Bentuk umum dari variabel array dapat ditulis seperti di bawah ini. Tipe underscore data nama underscore variabel index ketentuan in data 4. Nah, jadi pada contoh di atas, data yang dapat ditampung yaitu 4 data. Index array selalu dimulai dari angka 0, sehingga pada kasus di atas, data yang tersimpan dimulai dari indeks ke 0 hingga 3. Nah, kami juga telah melakukan wawancara. Nah, di sini ada pengertian wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Nah, kita juga melakukan wawancara ini dengan wawancara terbuka. Nah, wawancara terbuka ini merupakan jenis wawancara yang memiliki pertanyaan yang tidak terbatas atau jawabannya tidak terikat. Pertanyaan biasanya akan menghendaki penjelasan serta pendapat dari narasumber yang diwawancarai. Nah, di sini ada maksud dan tujuan. Nah, tujuan kami ini untuk memenuhi tugas algoritma pemrograman untuk melakukan tugas mewawancarai tempat usaha Rafa Food yang dimiliki oleh Ibu Iyet, bertujuan untuk mengetahui usaha tersebut. Dengan terlaksananya kegiatan wawancara ini, semoga kita mendapatkan wawasan ilmu pemasaran dari hasil wawancara ini. Nah, topik dari wawancara yang dilakukan ini adalah tanya jawab mengenai riwayat usaha Rafa Food dan strategi pemasarannya. Lalu waktu yang dilakukan tuh kita melakukan pada hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 pukul 12.30 sampai pukul 13. Tempatnya di Komplek Bojong Malaka. Setelah kami melakukan wawancara, kami menyimpulkan wawancara tersebut. Narasumber wawancara yang kami pilih untuk menyelesaikan laporan mata kuliah algoritma ini adalah Ibu Iyet Yuliati, dan kami sudah membuat janji akan bertemu beliau untuk mewawancarainya pada hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 pukul 12.30 di rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha Rafa Food yang berlokasi di Komplek Bojong Malaka Indah, Blok H3 nomor 116. Dari penjelasan narasumber, kami mendapatkan beberapa pengetahuan dan informasi dari beberapa pertanyaan yang telah kami ajukan kepada narasumber kami, yaitu Ibu Iyet. Ibu Iyet memulai usahanya pada 17 Juli tahun 2019 dengan sumber modal milik pribadi. Dalam menjalankan usahanya, beliau dibantu oleh saudara dan anaknya sendiri. Usaha yang dipilih Ibu Iyet adalah di bidang makanan, yaitu pisang nugget, bola ubi, serta cheese roll dan diberi nama Rafa Food. Menurut beliau, makanan yang dijual di Rafa Food termasuk makanan kekinian dan lumayan banyak peminatnya sehingga Bu Iyet memilih bisnis tersebut. Target pasar yang disasar untuk bisnis makanan ini yaitu semua kalangan dari mulai anak-anak hingga dewasa, dari laki-laki maupun perempuan, apalagi untuk kaum Gen Z atau anak-anak zaman sekarang.
Terlebih lagi, makanan di Rapa Food dapat dipesan melalui online seperti WhatsApp, Instagram, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga memudahkan customer untuk membeli makanan tanpa perlu keluar rumah. Terdapat berbagai macam menu yang tersedia, diantaranya pisang nugget bulat, pisang nugget geprek, pisang nugget mini, pisang nugget roll, bola ubi lumer crispy, cheese roll dengan varian topping yaitu tiramisu, coklat, green tea, strawberry, susu, keju parut, dan coklat parut. Lalu ada minuman saset dengan berbagai macam rasa seperti avocado light, es ketan hitam, popcorn light, es pisang hijau, dan nutrisari. Menu andalan di Rapa Food ini yaitu pisang nugget mini dan pisang nugget roll. Semua menu yang terdapat di Rapa Food ini terbilang murah semua. Namun untuk menu yang paling murah di Rapa Food ini tepatnya adalah pisang nugget mini dengan isi 14. Selanjutnya untuk menu yang bisa dibilang mahal yaitu pisang nugget bulat dengan isi 10. Kelebihan yang ditawarkan di Rapa Food ini yaitu customer bisa memperoleh makanan dengan harga yang lebih murah, dengan isian topping yang sangat lumer, dan isi pisang yang banyak. Apalagi jika customer membeli 2 box pisang nugget ataupun menu lainnya, maka akan mendapatkan gratis minuman. Terlebih lagi, jika customer membeli secara offline, maka akan diberikan hak istimewa, yaitu diberikan tambahan ekstra pisang. Dalam sebuah bisnis, pasti terdapat kendala yang dihadapi, dan menurut beliau, kendala yang dihadapi oleh Rapa Food yaitu dalam bahan baku pisang yang dikelola kadang sulit mendapatkan pisang yang bagus. Lalu kendala dalam hal pemasaran kadang tidak stabil karena makanan yang dijual di Rapa Food bukan merupakan bahan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam produksi makanan di Rapa Food tidak dilakukan setiap hari, melainkan seminggu 2 kali, dan untuk makanan yang siap digoreng disimpan di dalam freezer. Untuk biaya produksi seluruh bahan baku di Rapa Food kira-kira 600.000 untuk 1 minggu. Omset yang didapatkan jika makanan habis terjual adalah 2.500.000 sampai 3 juta per minggu. Sementara untuk keuntungan yang didapatkan dalam waktu seminggu yaitu kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta. Namun omset tidak selalu stabil atau kadang naik turun. Omset dan penjualan naik apalagi di hari libur. Dan perkiraan jumlah porsi yang terjual dalam sehari adalah 20 box. Kenaikan harga di Rapa Food kadang terjadi sebab menyesuaikan dengan kenaikan bahan yang ada. Setelah melakukan sesi wawancara, kami melakukan kesimpulan program yang akan dibuat. Tujuan kami memilih wawancara di Rapa Food karena sesuai dengan tema yang kami pilih dan sesuai dengan aplikasi sederhana yang akan kami buat. Aplikasi sederhana yang akan kami buat nanti akan menampilkan menu dan harga makanan di Rapa Food. Lalu, customer akan memilih menu dengan memasukkan nomor pesanan sesuai yang customer inginkan. Lalu setelah memasukkan nomor yang dipilih, aplikasi akan menampilkan berapa jumlah pesanan yang customer pesan. Jika customer ingin menambahkan menu yang lainnya, maka aplikasi akan menampilkan kembali menu yang ada. Jika pesanan sudah sesuai, maka aplikasi akan menampilkan menu yang dipilih, jumlah pesanan, dan jumlah harga yang harus dibayar. Lalu di sini ada dokumentasi hasil wawancara. Kami langsung berfoto dengan narasumber, yaitu di sini ada saya Siti Aisyah dan ini rekan saya Muhammad Fauzan. Ini juga ada Ibu Iyet. Kami juga berfoto bertiga dan di sini ada tokonya. Nah, ini di luar tokonya. Selanjutnya di sini ada bab 3 diagram alir. Analisa kebutuhan pengguna. Aplikasi sederhana yang akan dibuat oleh Rapa Food ditujukan untuk konsumen yang hendak memesan menu di Rapa Food. Analisis kebutuhan berfokus pada perangkat lunak yang akan dibuat oleh Rapa Food. Analisis kebutuhan merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Perangkat lunak yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sangat tergantung pada keberhasilan dalam melakukan analisis kebutuhan.
Aplikasi sederhana Rapafood mempunyai dua pengguna, yaitu yang pertama admin dan yang kedua adalah konsumen. Admin sebagai pengguna yang memiliki hak akses tertinggi yang dapat mengelola data dan user lain. Admin sebagai administrator yang mengelola sistem pada sistem informasi penjualan pisang nugget Rapafood. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu yang ada di Rapafood. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan. Admin dapat melihat data konfirmasi pembayaran. Admin itu dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori. Admin juga dapat menambah atau mengurangi diskon. Selanjutnya ada konsumen atau user. Nah, konsumen dapat login dengan username dan password yang sudah ia daftarkan. Konsumen juga dapat melihat berbagai macam menu yang ada di Rapafood yang dijual. Konsumen juga dapat melihat tampilan home, profile, menu, dan panduan pembelian. Konsumen juga dapat membeli berbagai macam menu yang ada di Rapafood. Konsumen atau user dapat melihat tampilan transaksi. Konsumen juga dapat melakukan transaksi di keranjang belanja. Konsumen juga dapat melakukan transaksi dan lalu mencetak bukti pemesanan. Lalu konsumen dapat mengisi form konfirmasi pembayaran. Lalu di sini ada flowchart. Nah, flowchart ini menjelaskan bahwa pertama itu masuk ke dalam decision, terdapat pertanyaan mau pesan. Nah, jika user menjawab iya, maka user akan masuk ke dalam preparation, yaitu terdapat menu makanan. Nah, jika user menjawab tidak, maka user akan masuk ke dalam terminator, di mana program akan berakhir. Nah, setelah itu masuk ke dalam proses, di mana memasukkan inputan. Setelah memasukkan inputan, lalu masuk ke dalam decision kembali untuk menentukan user itu mau tambah topping atau tidak. Nah, jika user menjawab iya, maka user itu akan masuk ke dalam preparation kembali, yaitu terdapat pilihan topping. Tetapi ketika user menjawab tidak, maka akan langsung masuk ke dalam preparation yang terdapat menu minuman. Nah, langkah selanjutnya, user akan masuk ke dalam decision pesan minuman. Jika user menjawab iya, maka akan masuk ke dalam inputan pilihan minuman. Jika user menjawab tidak, maka akan masuk ke dalam decision untuk cek diskon. Jika pembelian kurang dari 100.000, maka user akan masuk ke dalam output struk belanja. Nah, jika harga total lebih dari 100.000, maka akan masuk ke dalam proses untuk potongan diskon 10%. Nah, langkah selanjutnya itu masuk ke dalam output struk belanja. Nah, program akan menampilkan decision pertanyaan kembali, apakah Anda ingin memesan lagi? Jika iya, maka itu akan ditampilkan kembali preparation yang terdapat menu makanan. Tetapi jika tidak, maka akan langsung keluar program. Lalu di sini ada contoh struk belanja yang kami desain. Di sini ada nama Rapafood-nya, lalu di sini ada alamatnya. Nah, di sini contohnya ada pisang nugget bulat. Kita memesan pisang nugget bulat dengan topping tiramisu 10 box. Nah, harganya itu kan 20.000. Dikali 10 berarti 200.000. Dia mendapatkan diskon 10%, yaitu 20.000. Nah, totalnya itu 180.000. Dia membayar uang 200.000 dan kembaliannya itu 20.000. Nah, lalu selanjutnya di sini ada mockup program kami. Nah, pertama user melakukan start atau mulai program. Nah, setelah melakukan mulai program, user memasukkan nama user. Nah, aplikasi akan menunjukkan daftar menu pesanan yang ada, dan user bisa melihatnya. Lalu, user memasukkan nomor pesanan yang ingin dipesan. Nah, setelah itu aplikasi akan menunjukkan daftar menu topping jika ingin menambahkan topping. Maka user memasukkan nomor topping yang ada. Dan jika user tidak akan menambahkan topping, maka user menulis N. Nah, setelah itu aplikasi akan menampilkan menu minuman. Jika user ingin memesan minuman, maka user memasukkan nomor minuman yang ada. Dan jika user tidak akan menambahkan minuman, maka user memasukkan angka 0. Nah, setelah itu aplikasi akan menampilkan total harga yang harus dibayar. Lalu user memasukkan jumlah uang yang akan dibayar, dan jika uang yang dibayar lebih, maka aplikasi akan menampilkan kembalian. Lalu setelah itu aplikasi akan menampilkan Y atau N. Artinya jika user akan memesan lagi, maka pilih Y. Dan jika user tidak akan memesan lagi, maka pilih N.
Lalu setelah itu, aplikasi akan menampilkan struk pesanan. Nah, selanjutnya di sini ada pseudocode. Yang pertama mulai program, lalu deklarasi in total harga sama dengan harga kembalian. Apakah Anda ingin memesan, masukkan nama user, pesanan, jumlah. Menampilkan seluruh daftar menu, apakah Anda ingin memesan, masukkan nomor pesanan. Nama pesanan sama dengan jumlah pesanan. Total pesanan, apakah Anda ingin menambahkan topping, masukkan nomor topping, pilih menu minuman, masukkan nomor menu minuman, menampilkan menu minuman yang dipesan. Penginputan pesanan di sini contohnya pesanan lebih dari 10. Nah, berapa jumlah yang ingin dipesan, total harga lebih dari 100.000 dan mendapatkan diskon 10%. Lalu memasukkan uang yang akan dibayar. Setelah itu menampilkan uang kembalian jika uang yang dimasukkan lebih. Pilih Y jika ingin memesan lagi. Lalu pilih N jika pesanan sudah selesai. Lalu struk pesanan. Nah, lalu selanjutnya di sini bab 4 ada implementasi. Nah, di sini contoh screenshotan program kami. Nah, aplikasi menampilkan selamat datang, diskon gede untuk setiap total pembelian 100.000, diskon 10%. Nah, apakah Anda ingin memesan? Nah, jika ya, maka aplikasi akan menampilkan seluruh daftar menu. Yang pertama ada pisang nugget bulat yang harganya 20.000. Lalu yang kedua ada pisang nugget geprek yang harganya 13.000. Yang ketiga ada pisang nugget mini yang harganya 12.000. Lalu yang keempat ada pisang nugget roll harganya 13.000. Lalu yang kelima ada bola ubi lumer harganya 15.000. Lalu yang keenam ada cheese 12.000 harganya. Nah, jika user memilih T itu, lalu aplikasi menampilkan terima kasih sudah mampir. Nah, jika Y yang tadi dilanjut, maka user akan memasukkan nama, lalu memasukkan nomor dari menu. Kayak ini kan memasukkan pisang nugget bulat. Nah, jumlah pesanannya 2. Nah, lalu aplikasi akan menampilkan apakah ingin menambahkan topping. Nah, jika Y, maka aplikasi akan menampilkan semua menu topping. Nah, di sini ada tiramisu, coklat, green tea, strawberry, susu, keju parut, dan coklat parut. Nah, jika user memilih T, maka aplikasi akan menampilkan daftar minuman. Nah, selanjutnya user masukkan nomor topping untuk menu ke-1. Nah, jadi user itu memasukkan nomor topping yang pisang nugget yang pertama. Kayak ini contohnya kan nomor 1 jadi tiramisu. Lalu yang keduanya user memasukkan nomor 2, maka toppingnya coklat. Nah, setelah itu aplikasi akan menampilkan menu minuman. Nah, jika ingin memesan minuman, maka pilih nomor 1 sampai 4. Nah, ini user memilih nomor 1 dan memasukkan jumlah minumannya 2. Nah, jika user tidak akan membeli minuman, maka pilih 0. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau misalnya pilih minuman, maka dia bisa memilih angka 1 sampai 4. Tetapi jika dia tidak ingin memesan minuman atau misalnya tidak haus, dia bisa memilih angka 0. Terus selanjutnya, program akan menampilkan rincian belanja, di mana di dalamnya itu ada nama pemesan, contohnya Aisyah, jumlah pesanannya 2, yaitu menu pisang nugget bulat dengan topping tiramisu 1, menu pisang nugget bulat dengan topping coklat 1. Minuman atau kado latte-nya 2. Nah, subtotalnya itu 50.000. Dia tidak mendapatkan diskon karena pembeliannya itu kurang dari 100.000. Nah, dia membayar 100.000, maka otomatis aplikasi akan menampilkan uang kembalian, yaitu 50.000. Lalu di sini ada juga rincian belanja yang mendapatkan diskon. Contoh nama pemesannya itu Fauzan, jumlah pesanan ada 5, yaitu pisang nugget bulat, semua toppingnya itu tiramisu, tapi toppingnya itu bisa beda-beda. Dia memilih minuman atau kado latte-nya 2. Lalu subtotalnya itu 110.000, nah dia mendapatkan diskon sekitar 10%, jadi 11.000. Sehingga totalnya itu 99.000 dan dia membayar 100.000, maka otomatis aplikasi akan menampilkan uang kembalian, yaitu 1.000. Lalu di sini ada rincian belanja orang yang mungkin tidak punya duit. Nama pemesannya Aisyah, jumlah pemesanannya itu 2, menu pisang nugget bulat dengan toppingnya itu tanpa topping, subtotalnya itu 40.000, tapi dia bayarnya cuma 20.000. Maka transaksinya itu akan gagal karena pembayaran kurang.
Ini ada contoh screenshotan keseluruhan dari program yang kami rancang gitu ya. Pertama kan user disajikan pertanyaan, apakah Anda ingin memesan? Jika dia menjawab iya, maka akan muncul daftar menu. Dan lalu user akan memasukkan nama pemesannya, memasukkan nomor dari menu, jumlah pesanan, lalu apakah dia akan menambahkan topping. Jika dia menjawab iya, maka akan muncul topping. Dan toppingnya itu bisa beda-beda ya guys. Misalnya pisang nugget bulat pengen toppingnya itu tiramisu. Lalu yang kedua itu pengen coklat. Lalu setelah topping, dia akan menampilkan, aplikasi akan menyajikan daftar minuman. Nah, pilih menu minuman misalnya. Saya nggak mau pesan minuman, jadi tulis aja atau masukkan aja 0. Nah, di sini ada menampilkan rincian belanja. Nama pemesannya Aisyah, jumlah pesanannya 2, yaitu menu pisang nugget bulat dengan topping tiramisu 1, lalu menu pisang nugget bulat dengan topping coklat 1. Subtotalnya itu 40.000. Nah, saya tidak mendapatkan diskon karena kurang dari 100.000. Ini totalnya itu 40.000, saya bayarnya pas, maka nggak ada kembalian. Lalu aplikasi akan kembali menampilkan pertanyaan, apakah Anda ingin memesan lagi? Saya menjawab iya, karena ingin memesan lagi, jadi aplikasi akan terus menampilkan daftar menu. Pesanan atas nama Fauzan misalnya, masukkan nomor dari menu 2, jumlah pesanannya 2. Ini ya, apakah Anda ingin menambahkan topping? Ketika dia tidak ingin menambahkan topping, maka akan langsung memunculkan daftar minuman. Di sini Fauzan juga tidak memilih minuman, maka dia memasukkan angka 0. Di sini akan muncul rincian belanja. Nama pemesannya Fauzan, jumlah pesanannya itu 2. Nah, menu pisang nugget geprek tanpa topping. Subtotalnya itu 26.000. Dia juga tidak mendapatkan diskon karena kurang dari 100.000. Dia bayar 30.000, maka otomatis aplikasi akan menampilkan kembalian. Aplikasi akan terus menampilkan apakah Anda ingin memesan. Ketika kita memasukkan N, maka aplikasi atau program akan berakhir. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasi sederhana yang kami rancang. Sebenarnya di screenshotan itu sudah lengkap, tapi tidak lengkap jika kita tidak mencoba aplikasinya secara live atau secara langsung. Ini adalah source kodenya. Ini yang sudah saya run seperti ini, jadi kita perbesar saja. Nah, pertama user itu disajikan selamat datang. Lalu aplikasi akan bertanya apakah Anda ingin memesan. Jika saya menjawab iya, maka aplikasi akan menampilkan daftar menu yang ada di Rapafood. Contoh menunya itu ada pisang nugget bulat, pisang nugget geprek, pisang nugget mini, pisang nugget roll, bola ubi lumer, cheese dengan berbagai macam harga. Lalu bagaimana jika saya memasukkan T atau tidak? Coba saya run lagi. Untuk run yang kedua ya, maka akan langsung keluar dari program. Jadi kita lanjutkan yang ini. Contoh pesanan atas nama saya sendiri gitu ya, Aisyah. Masukkan nomor dari menu. Kita bisa memasukkan dari angka 1 sampai angka 6. Saya ambil contoh memasukkan angka 1 atau pisang nugget bulat. Jumlah pesanannya jangan banyak-banyak dulu. Saya pesan 2. Nah, nanti aplikasi akan bertanya apakah Anda ingin menambahkan topping. Jika saya ingin menambahkan topping, maka bisa memasukkan Y. Lalu, aplikasi akan menampilkan menu topping yang ada di Rapafood. Nah, menu toppingnya itu bervariasi ya. Ada tiramisu, ada coklat, ada green tea, ada strawberry, susu, keju parut, dan coklat parut. Dan toppingnya itu kita bisa request beda-beda. Misalnya nih, masukkan nomor topping untuk menu ke-1 pisang nugget bulat. Saya pengen green tea. Terus yang kedua itu buat mama saya, misalnya tiramisu. Nah, setelah itu aplikasi akan menyajikan daftar minuman. Daftar minumannya itu ada
avocado latte, popcorn late, terus ada teh avocado, terus ada es pisang hijau. Harganya itu sama, yaitu 5.000. Nah, pilih menu minuman. Saya lagi haus, jadi saya memasukkan minuman. Misalnya, berapa ya? Nomor 4. Gitu. Jumlah minumannya saya pesan 2. Nah, selanjutnya aplikasi akan menampilkan rincian belanja. Yang di dalamnya itu ada nama pemesan, contohnya saya Aisyah, jumlah pesanannya itu 2, pisang nugget bulat, topping green tea, lalu pisang nugget bulat, topping tiramisu. Lalu saya juga pesan es pisang hijau. Nah, subtotalnya itu 50.000. Saya tidak mendapatkan diskon karena yang ditulis di atas di sini akan mendapatkan diskon ketika pembeliannya itu lebih dari 100.000 atau 100.000 ya. Nah, totalnya itu 50.000. Saya bayarnya pas 20.000 misalnya. Nah, selanjutnya aplikasi akan terus menampilkan apakah Anda ingin memesan. Contoh saya ingin memesan lagi ya. Nah, maka aplikasi akan kembali menampilkan daftar menu yang berbagai variasi gitu. Sekarang pesanannya atas nama rekan saya, Fauzan. Fauzan dia pengen beli pisang nugget geprek. Jadi saya memasukkan angka 2. Terus dia pengen beli buat keluarganya gitu ya, yang banyak. Makanya saya memasukkan jumlah pesanan itu 20. 20 bisa ya? Ya, bisa. Apakah Anda ingin menambahkan topping? Oh iya, tentunya. Nih, maka aplikasi akan langsung menampilkan topping di sini. Toppingnya tiramisu, coklat, green tea, strawberry, susu, keju parut, coklat parut nih. Masukkan nomor topping untuk menu ke-1 nugget geprek ya. Saya pilih tiramisu. Lalu yang kedua misalnya saya pilih coklat. Yang ketiga saya pilih green tea. Yang keempat strawberry misalnya. Lalu yang kelima susu. Lalu ada apa lagi ya? Nomor 3 terserah. Nomor 7. Nomor 6. Sampai 20 pokoknya kita bisa request topping yang ada di sini. 7 dah, kasihan tidak dipilih-pilih. Berapa? 5. 3. Sampai 20 menu. Ini. Lalu setelah itu, aplikasi akan kembali menampilkan atau menyajikan daftar minuman. Nah, ini misalnya saya tidak ingin memesan gitu ya minumannya karena sudah banyak di rumah. Saya pilih no. Maka selanjutnya aplikasi akan menampilkan rincian belanja. Di sini ada namanya itu Fauzan. Dia pesan 20 nugget geprek nih ya. Tiramisu, coklat, ini berbagai macam topping seperti ini. Subtotalnya itu 270.000 ya. Potongan diskonnya itu dia dapat diskon 27.000. Nah, total bayarnya itu 243.000. Ternyata duit saya kurang gitu ya. Saya bayarnya cuma 200.000. Maka transaksi akan gagal. Nah, aplikasi akan terus menampilkan apakah Anda ingin memesan. Contoh saya ingin memesan lagi. Di sini akan menampilkan daftar menu lagi. Nah, pesanan atas nama misalnya Joko. Masukkan nomor dari menu. Gimana kalau kita memasukkan nomor dari menunya itu yang tidak ada? Contoh ya, 7. Ini kan nggak ada ya, ini sampai 6. Maka, aplikasi akan menampilkan mohon masukkan angka sesuai menu paket yang tersedia. Masukkan nomor dari menu, saya masukkan 7 lagi. Tetap aplikasi akan menampilkan masukkan nomor dari menu yang benar gitu. Yaudah, saya masukkan 1. Jumlah pesanannya misalnya 3. Apakah Anda ingin menambahkan topping? Nah, jika kita tidak ingin menambahkan topping, maka kita bisa memasukkan teh. Daftar minuman. Ketika kita tidak ingin menambahkan topping atau kita langsung memasukkan teh, maka akan langsung muncul daftar minuman di sini. Avocado late, es pisang hijau misalnya ya.
pilih menu minuman. Saya pilih nomor 1. Jumlah minumannya saya pilih 2. Nah, maka di sini aplikasi akan menampilkan rincian belanja. Nama pemesannya yaitu Om Joko, jumlah pesanannya 3, yaitu menu pisang nugget bulat tanpa topping dengan minuman avocado light. Subtotalnya itu 70.000, dia tidak mendapatkan diskon. Dan totalnya itu 70.000. Bayarnya 80.000, dia punya duitnya 80.000. Maka otomatis aplikasi akan menampilkan uang kembali yaitu 10.000. Nah, aplikasi ini akan terus berjalan jika ketika ada pertanyaan apakah Anda ingin memesan, kita menjawab iya, akan terus berjalan. Akan terus menampilkan daftar menu, pesanan atas nama misalnya Edah atau Usep gitu ya. Masukkan nomor dari menu, masukkan misalnya 1, jumlah pesanannya misalnya 2, lalu kalau ingin tambah topping berarti nanti muncul topping, ketika tidak ingin menambahkan topping nanti akan muncul daftar minuman. Saya ingin menambahkan topping, ini itu bisa request beda-beda. Yang pertama pengen tiramisu, yang kedua pengen coklat, ya saya pesen 2 aja ya. Daftarnya ini di sini karena lagi tidak haus jadi saya memilih 0. Nah, nanti akan muncul rincian belanja lagi seperti ini. Nama pemesannya Edah, jumlah pesanannya 2, menunya itu pisang nugget bulat dengan topping tiramisu 1, menu pisang nugget bulat dengan topping coklat 1, subtotalnya itu 50.000, potongan diskonnya nggak ada diskon karena dia kurang belanjanya dari 100.000, total 50.000, dan dia itu kayak raya ya. Coba kita, ya duit itu 1 juta. Maka kembaliannya itu nih udah ada ya guys, 950.000. Nah, aplikasi akan terus menampilkan apakah Anda ingin memesan. Ketika kita memasukkan N, maka akan keluar dari program seperti itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan bab 5 yaitu penutup. Ini ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil kerja yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil wawancara menunjukkan bahwa Rapafood menjual berbagai macam makanan ringan, diantaranya pisang nugget, bola ubi, dan cheese roll dengan berbagai macam topping yang tersedia seperti tiramisu, coklat, green tea, stroberi, susu, keju parut, dan coklat parut. Lalu, rancangan aplikasi yang sudah kami buat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil perancangan aplikasi berupa aplikasi sederhana berbasis NetBeans. Lalu di sini selanjutnya ada saran. Nah, adapun saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan kerja kami ini, yaitu aplikasi yang kami buat masih dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih lengkap dari segi fitur. Lalu membuat sebuah aplikasi yang lebih sederhana agar memudahkan untuk mengolah data. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kurang. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.